Selamat jumpa lagi dalam video pembelajaran, blog keluhan. Kali ini kita akan membahas tentang cara praktis membaca dan memahami X-ray spine. Disusun oleh Dr. Ardik Lahdimawan, spesialis bedah saraf, konsultan. Departemen Ilmu Bedah, Fakultas Kedokteran, Universitas Lambung Mangkurat, Rumah Sakit Umum Daerah Ulin. Untuk memudahkan dalam membaca dan memahami X-ray spine, marilah kita ingat kembali anatomi spine secara garis besar, di mana tulang spine terdiri dari cervical, ada 7 ruas, toraks, ada 12 ruas, lumbal, ada 5 ruas, sacrum, ada 5 ruas, dan coccygeus ada 4 ruas. Sehingga total ada 33 ruas. Untuk anatomi yang lebih detail dan lebih terperinci, silakan membuka buku anatominya. Agar tidak ketinggalan materi pembelajaran yang lainnya, silakan sedekah subscribe, like dan share ya. Selanjutnya, biar terasa gampang, dan tidak mudah gagal faham. Maka, sebelum dilanjutkan, marilah kita membaca basmalah, bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Foto polos atau X-ray spine, sering dilakukan untuk screening adanya kelainan pada kasus trauma spine. Dilakukan terutama pada kasus yang dicurigai adanya trauma servikal. Pemanfaatan lainnya yaitu apabila dicurigai adanya kelainan pada spine. Pada X-ray spine, objek akan memberikan densitas yang berbeda-beda, mulai dari yang paling hitam atau lucent, sampai dengan yang paling putih atau opak. Pada gambar menunjukkan, ada 5 tingkatan densitas pada X-ray spine, yaitu 1. Putih atau opak, warna hasil pencitraan untuk benda logam. 2. Putih keabuan, untuk tulang atau kalsifikasi. 3. Abu-abu, untuk jaringan lunak seperti air, otot, fasia, saraf, dan lain-lain. 4. Abu-abu kehitaman, untuk lemak, dan 5. Hitam atau lucent, untuk udara. Agar memperoleh gambaran 3 dimensi, maka pemeriksaan yang dilakukan harus mencakup minimal 2 bidang. Bidang yang umum digunakan adalah bidang dengan arah sinar, antero-posterior, AP, atau postero-anterior, PA, dan lateral. Baik kiri maupun kanan. Bidang lain yang dapat digunakan antara lain, swimmer's lateral view, dan open mode. Teknik swimmer adalah dengan cara, tangan yang satu ditarik ke bawah, dan tangan satunya lagi ditarik ke atas. Tujuannya agar C7 bisa tampak pada X-ray. Pada pembacaan hasil X-ray spine, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah, secara umum, pertama, pastikan film X-ray atau ronsenograf yang akan dibaca adalah benar yang dimaksud. Dapat dicek identitas yang tertera pada film atau layar monitor. Kedua, nilai kelayakan hasil penyinaran, yang dapat dinilai dari A. Sentrasi sinar. Seluruh struktur tulang yang dicurigai atau ingin dilihat kelainannya, semuanya harus tergambar atau termuat pada film. Tidak ada yang terpotong. Untuk servikal harus termuat dari C1 sampai C7. B. Kekuatan sinar. Tidak terlalu hitam atau hyperlucent dan tidak terlalu putih atau hiperopak. Artinya, meskipun dalam kondisi tumpang tindih atau overlapping, gambaran struktur tulang masih tampak jelas, tidak kabur atau buram, sehingga mudah untuk melakukan interpretasi. C. Ketepatan arah sinar. Akan menghasilkan gambar yang sesuai dengan bidang yang dimaksud secara akurat. Misalnya pemeriksaan AP, bila true AP, maka akan menghasilkan gambar yang simetris, dan bayangan prosesus spinosus berada di garis tengah. Identitas. Ada 2, yaitu A. Identitas pasien. Seperti nama, umur. Identitas ini jarang dicantumkan, terutama pada mesin yang manual. B. Identitas radiologi. Umumnya yang dicantumkan adalah nomor pemeriksaan, tetapi bisa juga dicantumkan nomor RMK-nya. Hal khusus pada X-ray spine. Pada kasus trauma spine, di dalam klinis, sering dihadapkan pada X-ray spine yang harus segera diinterpretasi, apakah terdapat kelainan atau tidak. Penting untuk menentukan langkah selanjutnya yang harus diambil, dalam mengelola pasien dengan trauma spine. Berikut ini adalah, langkah-langkah praktis yang dapat dilakukan, dalam membaca, memahami dan menginterpretasi, X-ray untuk trauma spine. Yang pertama adalah, cara membaca, spine cervical lateral. Panduan pembacaannya yaitu dengan metode A, B, C, D, E, sebagai berikut. A. Alignment dan adekuasi. Pertama, identifikasi alignment atau kesegarisan. Ada 4 yaitu 1. Garis vertebral anterior, warna merah, yaitu garis sepanjang ligamentum longitudinal anterior. 2. Garis vertebral posterior,
warna coklat, yaitu garis sepanjang ligamentum longitudinal posterior. 3. Garis spinolaminal, warna hijau, yaitu garis sepanjang perbatasan prosesus spinosus dan lamina. 4. Garis spinosus posterior, warna biru, yaitu garis sepanjang ujung prosesus spinosus. Kedua, adekuasi, identifikasi adanya ketujuh vertebra servikal dan aspek superior T1. Dianggap adekuat bila tampak dari C1 sampai C7 dengan penyinaran cukup. B. Bony abnormality, periksa kondisi tulang. 1. Periksalah semua korteks korpus vertebra untuk melihat bentuk, tinggi, dan integritas. 2. Periksa facet joint. 3. Periksa prosesus spinosus. C. Cartilage dan kontur. 1. Cartilage. Periksa tulang rawan seperti articular cartilage, annulus fibrosus, dan nucleus pulposus. 2. Kontur, lihat seluruh permukaan tulang. Adakah garis fraktur, ataupun osteofit? D. Dens dan dispais. 1. Dens. Periksa aksis dens atau odontoid, yaitu A. Periksa bentuk dens. B. Periksa ruang predens, umumnya berjarak 3 mm. C. Periksa clivus, posisinya harus mengarah ke dens. 2. Dispes. Adakah pelebaran atau penyempitan diskus intervertebralis? E. Environment atau soft tissue, periksa soft tissue atau jaringan lunak. A. Periksa jarak antar prosesus spinosus. B. Periksa jaringan lunak yang terletak antara korpus vertebra dan trachea. Ketebalan normalnya adalah sebagai berikut, C1 sampai C3, 3 mm. C4 sampai C5, antara 4 sampai 7 mm. C6 sampai C7, antara 8 sampai 12 mm. Berikut adalah cara membaca hasil X-ray servikal, versi ATLS. Caranya yaitu, pertama, menilai kesegarisan. Yang dinilai adalah A. Garis anterior vertebral, B. Garis anterior spinal, C. Garis posterior spinal, dan D. Garis prosesus spinosus. Kedua, menilai aksis odontoid, dan ketebalan soft tissue. Kemudian nilai juga A. Kondisi tulang, lihat garis hitam, dan B. Kartilago dan diskus, lihat garis putih. Yang kedua adalah cara membaca spine cervical AP. Hal penting yang harus diperhatikan pada gambaran cervical AP adalah 1. Struktur tulangnya, terutama C1, C2, termasuk odontoid. 2. Korpus vertebra. 3. Diskus intervertebralis. 4. Gambaran prosesus spinosus dan 5. Gambaran foramen intervertebralis. 3. Yaitu cara membaca X-ray, spine thorax, lumbal dan sacrum dengan posisi AP dan lateral. Untuk dapat mengenali kelainannya, maka harus difahami terlebih dahulu dalam bentuk normalnya. Fokus perhatian adalah pada struktur tulang. Di antaranya adalah 1. Korpus vertebra, yaitu, lihat, bentuk, tanda fraktur dan pergeseran antar korpus. 2. Diskus intervertebralis, lihat apakah ada penyempitan atau tidak. 3. Lamina, lihat, bentuk dan tanda fraktur. 4. Prosesus spinosus dan prosesus lateralis, lihat bentuknya, dan tanda fraktur. 5. Foramen lateralis, mungkin bisa tampak, lihat adakah penyempitan. 6. Facet joint, lihat, bentuk, pergeseran dan tanda fraktur. Sekian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Tetap tenang dan ucapkan Alhamdulillah. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa di video berikutnya. Salam Kampus Bungas. Akhir kata, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.